Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan judul Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia yang beranggotakan Dian Anggita Nurmalitasari dengan NIM 19113198, Muhammad Reksi Arbiansyah dengan NIM 19113213, dan saya sendiri Irzal Fajrin Syahbani dengan NIM 19113194. Untuk Dian Anggi Nurmalitasari, mohon maaf karena tidak bisa hadir untuk melakukan rekor hari ini karena ada kendala. Pengertian demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang kemudian menjamin pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan rakyat. Karenanya, dalam kekuasaan pemerintahan terdapat porsi bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan orang lain atau badan yang bertanggung jawab dalam memerintah. Prinsip demokrasi adalah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Macam-macam pelaksanaan demokrasi. 1. Demokrasi parlementer atau liberal pada yang berdiri pada tahun 1945 sampai dengan 1959. 2. Demokrasi terpimpin yang berdiri pada tahun 1959 sampai dengan 1965. 3. Demokrasi Pancasila pada era Orde Baru yang berdiri pada tahun 1965 sampai dengan 1998. Dan keempat, demokrasi Pancasila pada era Orde Reformasi yang berdiri pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Demokrasi parlementer. 1. Demokrasi ini dilaksanakan pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 periode pertama yang berdiri pada tahun 1945 sampai 1949. Lalu dilanjutkan pada masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau Undang-Undang RIS 1949 dan UUDS 1950. Pada masa demokrasi parlementer, kehidupan politik dan pemerintahan tidak stabil. Dengan demikian, program pemerintah tidak bisa dijalankan dengan baik dan berkelanjutan. Secara yuridis, demokrasi ini berlaku pada 5 Juli 1959 bersamaan dengan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total dari protes politik pada masa demokrasi parlementer. Berikut karakteristik utama pada era demokrasi terpimpin, yakni 1. Sistem kepartaian kacau. Adanya partai politik bukan untuk mempersiapkan diri dalam rangka mengisi jabatan politik di pemerintahan, tetapi merupakan elemen penopang dari tarik ulur kekuatan antara lembaga kepresidenan, angkatan darat, dan para komunis Indonesia. 2. Terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat, gotong royong membuat peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi lemah. 3. Hak dasar manusia juga menjadi sangat lemah. 4. Kebebasan pers berkurang.
Beberapa surat kabar dan majalah dilarang terbit oleh pemerintah. 5. Sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Baik, saya lanjutkan. Demokrasi Pancasila pada era Orde Baru 1965 sampai 1998. Demokrasi Pancasila lahir karena berbagai penyelewengan dan permasalahan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Demokrasi ini berlaku setelah masa demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Maksud demokrasi Pancasila yaitu dalam menggunakan hak demokrasi harus disertai rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan musyawarah, serta harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Demokrasi Pancasila pada era Orde Baru 1965 sampai 1998. Namun dalam praktik demokrasi Pancasila tetap ada penyimpangan di dalamnya seperti penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur, penegakan kebebasan berpolitik bagi pegawai negeri sipil, kurangnya kebebasan mengemukakan pendapat. Demokrasi Pancasila pada era Orde Reformasi 1998 sampai saat ini, demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap demokrasi Pancasila, tetapi aturan pelaksanaannya berbeda. Terdapat 4 perubahan pelaksanaan demokrasi Pancasila dari masa Orde Baru ke reformasi. Berikut pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi. Yang pertama, pemilihan umum lebih demokratis. Kedua, partai politik lebih mandiri. Ketiga, lembaga demokrasi lebih berfungsi. Dan yang terakhir, konsep trias politika, pilar kekuasaan negara, masing-masing bersifat otonom penuh. Terima kasih, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.